Saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan saat ini. Kita membawa hidup kita, membawa penyembahan kita, membawa hati kita untuk beribadah kepadanya. Dia hadir di tengah-tengah kita dan siap melawat kita semua. Amin. Mari kita berdoa, kita serahkan ibadah kita kepada Tuhan. Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang pada sore hari ini Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu mendengar suara-Mu, kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan saat ini. Pakailah setiap umat-Mu Tuhan untuk menyembah-Mu, menjadi penyembah-penyembah yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Hamba berdoa Tuhan, hadirat-Mu nyata, Engkau nyata Tuhan kepada setiap pribadi, berbicara kepada setiap pribadi melalui pujian kami, melalui firman yang akan kami dengar. Engkau berbicara Tuhan secara pribadi, nama demi nama setiap kami yang hadir sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau berdaulat atas pujian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami sore hari ini. Kita semua yang siap beribadah katakan bersama-sama amin. Haleluya. Haleluya. Shalom. Living water on fire. Living water on fire. Yang on fire sama-sama bangkit berdiri. Kita beri sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Segala
kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat
masih terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, melengkung di matakan. Bukti sejati matakan. Great is our God. Great is our God. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat sukacita. Terima kasih untuk damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Sore hari ini Tuhan, kami mau datang, mau memanggil nama Yesus, nama yang ajaib dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan kekuatanku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Amin. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus,
bangkitkan dengan iman di hadapan Tuhan. Amin. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Engkaulah yang menjadi sumber pertolongan kami Tuhan. Engkau yang menjadi tempat perlindungan kami. Sore hari ini kami mau datang. Ada satu nama yang mampu menolong kami. Kami mau berseru memanggil nama Yesus. Nama yang penuh kuasa dalam hidup kami. Oh Yesus, kami panggil nama-Mu Tuhan. Kami panggil nama-Mu Yesus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yang sanggup menolong kami, yang sanggup memulihkan hidup kami. Ku
Dan sore hari ini kami mau nyatakan, pegang tangan kami Tuhan. Pegang hidup kami. Engkau Allah yang berdaulat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Impian kami, penyembahan kami, biarlah Engkau disenangkan Tuhan. Semua kami kembalikan untuk hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, haleluya. Shalom saudara. Siapa yang diberkati melalui pujian penyembahan yang kita lakukan? Amin. Haleluya. Saudara, saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan pujian dan penyembahan. Saya percaya bahwa kita sebagai orang percaya, Tuhan ingin supaya kita menjadi orang-orang yang selalu memuji dan menyembah Tuhan. Katakan amin, saudara. Haleluya. Judul firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini adalah Honoring God with my worship. Jadi menghormati Tuhan melalui penyembahan saya, penyembahanku. Mengapa kita harus menghormati Allah dengan penyembahan kita? Namun sebelum saya lanjut saudara, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian di tempat ini. Pertanyaannya adalah, adakah aktivitas dalam kehidupan saya dan saudara, dan aktivitas itu bersifat kekal? Artinya tidak berhenti, tetapi kekal. Bahkan tidak berhenti pada saat kita dipanggil Tuhan. Saudara, kalau kita mau cek ya dalam hidup kita, aktivitas apa? Ya, saya mengatakan ini aktivitas apa? Coba kita cek. Kalau kita mengatakan bekerja, bekerja akan berhenti atau tidak Bapak Ibu? Berhenti. Bukan berarti bekerja nggak penting ya saudara, bukan. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa ada aktivitas yang tidak berhenti. Ya, dan itu hanya satu saja, tidak ada yang lain. Kalau saya hari ini berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, aktivitas ini berhenti atau tidak saudara? Saya tadi mengatakan, adakah aktivitas yang bersifat kekal, gitu ya. Jadi saya berkhotbah ini kira-kira kekal enggak nih saudara saya? Tidak. Pada saat saya dipanggil Tuhan, selesai, saya tidak lagi berkhotbah, saudara. Bahkan di surga nanti tidak ada khotbah. Kalau kekal itu artinya menyangkut surga ya, saudara ya. Kan kita nanti akan kekal selama-lamanya, begitu kan? Ya. Jadi kalau saya menyampaikan firman Tuhan, khotbah, aktivitas ini akan selesai, akan berakhir. Tidak mungkin saya di surga khotbah ya saudara ya. Nanti ada ruangan tersendiri buat IFGF Living Water mungkin ya saudara ya. Lalu saya khotbah, tidak ada saudara. Alkitab tidak mencatat begitu saudara. Atau kolekte yang kita jalankan setiap minggu, itu berakhir tidak saudara? Berakhir. Kenapa? Di surga nggak ada kolekte saudara. Di dalam kekekalan tidak ada kolekte, karena Tuhan Maha Kaya, tidak butuh kolekte kita, saudara ya. Kalau hari ini kita butuh untuk pekerjaan Tuhan. Tapi saya mau katakan, sebutlah pekerjaan apapun, aktivitas apapun, semuanya selesai, saudara. Bahkan menginjil itu selesai, berakhir. Bukan berarti menginjil gak penting, saudara. Menginjil penting supaya orang bisa datang dan menyembah Tuhan. Tapi di dalam kekekalan, tidak ada lagi penginjilan. Nggak mungkin saya di surga nginjilin orang, saudara ya kan. Nggak ada lagi ceritanya. Nah, lalu setelah dicek dan diamati, sebetulnya hanya satu, saudara, dalam Alkitab. Aktivitas yang akan berlanjut sampai kekekalan, yaitu yang namanya penyembahan kita kepada Tuhan, saudara. Karena di surga nanti,
selama-lamanya. Artinya tidak ada berhentinya. Kekal kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Alkitab yang saya miliki mengatakan di surga di masa kekekalan nanti ada Yesus yang duduk di atas tahta, maksud saya, saudara. Ya, lalu di mana kita? Kita semua di sekeliling tahta itu dan semua menyembah Tuhan selama-lamanya. Tidak ada aktivitas lain, saudara-saudara. Itu Alkitab yang saya punya, mencatat demikian. Ya, saudara, itu sebabnya kalau kita hari ini praise and worship, itu hitung-hitung latihan, saudara-saudara. Katakan amin dulu, saudara. Supaya nanti kalau di sana nggak ngisin-ngisini, saudara, ya kan. Nanti di sana semua praise and worship begitu semangat. Lalu Anda, ya kan, ini dulu jemaat mana ya ini ya gitu, saudara. Nah kalau malaikatnya menyebut jemaat, lalu ini gembalanya siapa ini ya? Ini kena saya, saudara, ya kan. Ini nggak diajarin jangan-jangan, nggak, ini saya guyon saja, saudara. Tapi saya mau katakan bahwa aktivitas yang kita lakukan selama-lamanya itu adalah menyembah Tuhan, saudara. Satu saja, tidak ada yang lain. Nah itu sebabnya mengapa kita harus menyembah Tuhan. Jelas yang pertama ini alasannya, saudara. Alasannya bahwa Allah menciptakan kita supaya kita menjadi penyembahnya Tuhan, saudara. Saya akan ceritakan, saudara, ini jalan ceritanya. Ya, nanti saya akan jelaskan. Tapi terlebih dahulu kita baca ini, Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saya diciptakan oleh Tuhan, ya, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Ya, saya diciptakan oleh Tuhan, manusia diciptakan oleh Tuhan. Mulai dari Adam diciptakan oleh Tuhan, supaya apa? Supaya bisa menjadi penyembah-penyembahnya. Ya, saya perlu cerita, saudara, tentang latar belakangnya. Saya akan ceritakan kepada saudara. Di masa kekekalan masa lalu, saudara, saya sebetulnya tidak bisa menyebut kalimat ini. Tidak ada kekekalan masa lalu, tidak ada. Kekekalan itu ya nggak ada lagi waktu, saudara, ya. Masa kekekalan itu tidak ada waktu. Jadi saya supaya mempermudah saudara, saya mengatakan pernyataan ini. Ya, di masa kekekalan dahulu sebelum manusia diciptakan, saudara, sebelum manusia diciptakan, di sorga Allah bertahta dan kemudian di sana ada pujian penyembahan. Ya, pujian penyembahan itu dilakukan oleh seorang worship leader, seorang pemimpin pujian yang dahsyat luar biasa. Saudara tahu namanya siapa, saudara? Namanya Lucifer. Salah satu malaikat Tuhan yang diberi kemampuan oleh Tuhan untuk memimpin penyembahan di sorga. Itu ada semua di Alkitab ini, saudara. Saya akan rangkum saja, ya, saudara perhatikan saya. Ya, nah dalam bahasa Ibrani, Lucifer itu menggunakan kata, ya, nama Lucifer ini Helel ben Sakar. Helel ben Sakar, ya. Perhatikan kata Helel. Ya, saudara teringat kata Halel, haleluya, betul saudara? Ya. Dalam bahasa Ibrani, Halel itu artinya memuji Tuhan, praise atau shine, gitu ya. Yes. Kemudian kalau haleluya itu dari dua kata, Halel dan Yahweh. Ya-nya dipotong, ya, Yahweh-nya dipotong jadi ya. Ya, jadi kalau digabung jadi haleluya. Itu pujilah Tuhan. Nah, unsur itu, kata itu, Halel itu ada pada nama Lucifer. Namanya Helel ben Sakar. Bintang fajar itu, saudara. Yang dikenal sebagai bintang fajar, Lucifer. Saudara tahu, ketika dia memimpin penyembahan, wah dahsyat sekali, saudara. Dia sangat berkarisma, Lucifer ini. Ya, Alkitab mencatat Tuhan menciptakan Helel bin Sakar ini, tubuhnya itu diberi unsur musik, saudara-saudara. Ya, wah luar biasa. Tuhan menciptakan, ya, Lucifer itu, bahkan tubuhnya itu ada unsur musiknya. Ditulis ada ada unsur gambus, saudara ya. Tahu gambus, saudara? Ya,
Yang tahu katakan amin. Oh, sedikit yang tahu gambus. Bukan gembus ya saudara ya. Kalau gembus itu tempe gembus, tahu gembus saudara ya. Gambus itu terbang itu saudara, tahu terbang? Terbang itu yang kalau dipukul ding dong dong jing dong jing dong dong jing dong ding dong ding dong gitu saudara, tahu ya? Nah, bayangkan saudara. Unsur itu melekat dalam tubuhnya Helel bin Sakar. Ketika dia memimpin penyembahan, lalu dia berjalan, begitu saudara. Ini unsur ini berbunyi saudara. Unsur ini, gambusnya ini bunyi. Ya, jadi kalau dia jalan, kalau dia menyembah Tuhan itu jing dong dong jing dong jing dong dong jing dong gitu saudara. Kenapa? Karena ada unsur itu. Memang ditaruh sama Tuhan. Dia diciptakan, ya Lucifer itu untuk menjadi pemimpin penyembahan. Tapi yang terjadi apa? Gagal ini saudara. Kenapa? Karena dia memberontak. Hanya gara-gara apa saudara? Dia melihat Tuhan di atas tahta, kepengin jadi Tuhan saudara. Ya, dia ingin seperti Tuhan disembah. Itu sebabnya dia mengatakan, aku ingin. Ada itu di dalam Alkitab, aku hendak duduk di tahta, aku hendak, dia kepingin. Waduh, Tuhan tahu itu marah Tuhan saudara. Ya, gara-gara dia ingin disembah. Lucifer akhirnya apa? Itu pemberontakan pertama dalam Alkitab yang ditulis saudara. Ya, sebelum manusia jatuh dalam dosa, ya ada pemberontakan di sorga. Ya, yaitu siapa? Lucifer yang kemudian dilemparkan, Lucifer yang akhirnya jadi pemimpin kejahatan. Ya, dia adalah iblis itu saudara. Ya, Lucifer itu adalah kepalanya kejahatan, roh-roh jahat, semua itu kepalanya ini namanya Lucifer hari ini. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan setan, tidak pernah. Kalau keyakinan lain, ya setan diciptakan, memang sudah ada kejahatan. Tidak saudara, di Alkitab tidak pernah Tuhan menciptakan hal yang jahat, tidak ada. Awalnya Lucifer itu diciptakan oleh Tuhan, bukan menjadi setan, tidak saudara ya. Itu jadi pemimpin penyembahan. Itu sebabnya saudara tahu ketika dia dilemparkan, saudara, maka kebisaannya itu, kemampuannya sebagai pemimpin penyembahan itu melekat. Jadi kemampuan musik itu ada dalam kehidupan si Lucifer ini. Makanya tidak heran saudara, ketika dia ingin merusak kehidupan manusia saudara, caranya adalah dengan musik salah satunya. Ya, makanya ada orang kita sering dengar ada musik setan gitu kan. Ya, dulu rock tidak boleh ada dalam gereja. Musik rock maksudnya saudara ya, bukan rock ya. Musik rock gitu saudara, itu enggak boleh yang dus des gitu saudara ya. Yang gitu kan saudara ya. Ya, enggak boleh. Kenapa? Itu setan itu. Setan. Ya kan? Nah, repotnya orang Kristen ya ketipu juga gitu kan. Ya pokoknya kalau gitu setan. Lalu yang musik dari Afrika itu yang dung yang untuk menyembah dewa voodoo, saudara. Voodoo itu ya, saudara. Ya, nggak boleh ini, nggak boleh. Kenapa? Karena itu setan itu, musik setan. Ya, sampai ada chord, ya, kunci-kunci nggak boleh dimainkan. Karena itu kunci setan, katanya saudara. Karena apa? Lucifer itu pintar sekali, dia bisa menipu. Padahal saya mau katakan kepada saudara, bahwa semua musik itu diciptakan oleh Tuhan, saudara. Katakan amin dulu, saudara. Lalu, apalagi saudara, semua alat musik diciptakan oleh Tuhan. Semua genre musik diciptakan oleh Tuhan. Mau dangdut, mau rock, mau campur sari, ya, mau segala macam, semua diciptakan oleh Tuhan. Bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin, saudara. Hari ini musik rock masuk gereja kan, saudara. Lagu tadi yang kita nyanyikan itu pakai genrenya rock, saudara. Dus, masuk kan, saudara. Kalau campur sari, Yesus kekasih jiwaku, nah, saudara, ya itu campur sari, saudara. Tidak apa-apa, semua bisa. Nah, kembali, saudara. Ceritanya Lucifer ini gagal. Penyembahan di surga kena masalah ini, saudara. Kenapa? Karena Lucifer. Tapi Tuhan ingin rencananya berkaitan dengan penyembahan ini tidak berhenti. Itulah sebabnya lalu Tuhan
menciptakan saya dan saudara. Amin saudara. Itulah sebabnya lalu apa? Lalu Tuhan ya mengambil tanah saudara. Lalu kemudian dibentuknya manusia itu dari tanah saudara. Saya membayangkan waktu Tuhan menciptakan manusia Adam. Lucifer ada di sana dan melihat ya. Wah, Lucifer kaget saudara, dilihat lagi, wah dia tambah kaget saudara, kenapa? Ternyata yang diciptakan oleh pencipta itu mirip sekali dengan penciptanya. Karena Alkitab mengatakan kita ini gambar Allah saudara, kita ini rupa Allah saudara. Jadi kalau penciptanya itu kreatif, maka yang diciptakan ini juga kreatif saudara. Makanya manusia kreatif, Tuhan itu creator. Ya, creator, pencipta. Makanya manusia itu juga pencipta. Dia menciptakan ini, ciptaan itu, saudara. Karena apa? Karena memang kita itu segambar dengan Tuhan, saudara. Wah, termasuk apa, saudara? Termasuk Tuhan memberikan apa, saudara? Tujuan, tugas utama dalam yang diciptakan ini. Kenapa diciptakan? Supaya yang diciptakan ini jadi penyembahnya, saudara. Itu sebabnya diberikan kepada si Adam ini saudara, ya. Kalau saudara, sebetulnya kalau kita sering mendengar anak sekolah minggu nyanyi, hidup tanpa Yesus seperti donat tengahnya bolong tuh saudara ya. Sebetulnya manusia itu ya, kalau tidak diisi oleh apa? Oleh hubungan dengan Tuhan, penyembahan dengan Tuhan, manusia itu hidupnya kosong saudara, kosong. Karena sudah diciptakan seperti itu sejak awal. Ya, karena tujuan kita diciptakan adalah untuk menjadi penyembah Tuhan. Ini yang perlu saudara catat baik-baik saudara. Nah itulah sebabnya saudara saya katakan tadi. Ya saudara, saya katakan bahwa ya bukti bahwa kita diciptakan untuk menyembah Tuhan adalah apa? Satu-satunya aktivitas, kalaupun yang lainnya itu selesai, satu yang tidak akan pernah selesai, yaitu namanya penyembahan kita, saudara. Hari ini kita menyembah Tuhan. Ini akan berlangsung terus sampai selama-lamanya. Saudara mati, tubuh kita mati, saudara. Roh kita tetap menyembah Tuhan, saudara. Roh kita tetap berlanjut. Orang bilang di Firdaus lah, orang bilang di tempat mana. Ya ketika orang mati ada di Firdaus. Semua dimanapun roh kita berada, semua itu menyembah Tuhan. Ketika kita menjadi orang-orang yang ada di dalam Tuhan, kita akan tetap menyembah Tuhan. Nah itu sebabnya saya mau katakan hari ini kepada saudara, sesungguhnya tidak ada hal yang lebih menyenangkan hati Tuhan kecuali penyembahan kita, saudara. Saudara bisa bayangkan ya, ini mic ini diciptakan oleh orang yang menciptakan ini tujuannya supaya apa? Supaya suara saya kedengaran ke telinga saudara. Kalau saya begini mungkin ada yang enggak dengar. Butuh mic supaya dia bisa menyambungkan suara ke speaker sampai ke telinga saudara. Ya, itu tujuan mic ini diciptakan sebagai pengeras suara gitu saudara. Tapi saudara, bisa juga kalau ya, mic ini di tangan saya, tiba-tiba kemudian saya melihat ada tikus lewat, saya kaget saudara, lalu saya lemparkan ini saudara ya kan, saya lempar untuk apa? Membunuh tikus. Bisa tidak? Bisa. Tapi apakah sesuai dengan tujuan? Tidak. Yang bikin ini sedih saudara, wah dibuat susah-susah teknologinya hanya untuk melempar tikus, saudara bayangkan, saudara ya kan. Sama dengan Tuhan, Tuhan itu menciptakan kita untuk tujuan penyembahan. Kalau tidak menyembah, sedih hati Tuhan, saudara. Sedih hati Tuhan itu, aduh kenapa aku sudah ciptakan ini untuk menyembah kepadaku, tapi kenapa tidak menyembah. Makanya saudara, sepanjang sejarah di dalam Alkitab, ketika manusia tidak bisa menyembah, Tuhan yang kejar terus, Tuhan yang kejar terus, Tuhan yang kejar terus, saudara. Tujuannya supaya apa? Supaya manusia bisa kembali menyembah. Jatuh dalam dosa, ditebus, supaya bisa menyembah kembali, saudara. Luar biasa kan saudara?
Ya, jatuh dalam dosa kan nggak bisa lagi menyembah, saudara. Lalu timbul agama-agama. Tahu nggak agama-agama, saudara? Agama-agama itu tujuannya untuk mencari Tuhan, tapi dengan kekuatan sendiri nggak bisa, saudara. Itu sebabnya ya Tuhan yang harus turun tangan, Tuhan yang harus datang ke dunia supaya kita bisa menyembah Tuhan lagi, saudara. Karena untuk itulah kita diciptakan, saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya saya katakan, saudara. Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Karena kita memang diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Makanya saya senang dengan lagu ini, saudara. Lagu yang dan ku ingin mengenalmu Tuhan, ya, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Jadi aku ada di dunia ini alasannya untuk apa? Untuk menjadi penyembahnya Tuhan. Semua akan selesai, saudara. Semua akan selesai. Tapi yang tidak selesai adalah penyembahanmu kepada Tuhan. Itu kekal selama-lamanya, saudara. Ya. Allah menghendaki kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kalau ada tulisan ini, menyembah yang benar, berarti ada penyembah yang salah, saudara. Betul, saudara? Lalu apa yang dimaksud oleh firman Tuhan, ya, bahwa kita menjadi penyembah yang benar, ya, jika kita menyembah seperti yang Ia kehendaki. Menurut Alkitab, menurut firman Tuhan, menyembah yang benar itu seperti apa, saudara? Penyembahan seperti apa yang benar? Lalu ini ayat luar biasa, saudara. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, ayatnya mengatakan begini, saudara. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Ayat ini adalah kutipan dari pembicaraan Yesus dengan perempuan Samaria yang mengambil di sumur Yakub, saudara. Ya, nah ada pembicaraan ini, ya. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, ini rohnya huruf kecil, bukan huruf besar, bukan Roh Kudus, bukan, saudara, ya. Ini roh. Ya, roh huruf kecil, roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, inilah yang dikehendaki. Penyembahan yang benar itu adalah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Oke. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi apa artinya yang pertama ini? Menyembah dalam roh itu apa maksudnya, saudara? Saya perlu menyampaikan ini kepada saudara, supaya saudara punya pengertian yang benar tentang memuji dan menyembah Tuhan. Ya, saya rindu jemaat IFGF Living Water menangkap kebenaran ini. Kita menyembah di dalam roh itu maksudnya apa? Ya, ayatnya mengatakan menyembahnya dalam roh dan kebenaran, saudara, ya. Harus loh, saudara, kalau enggak bisa, saudara. Harus menyembah. Oke, yang pertama menyembah dalam roh. Apa maksudnya? Saudara, menyembah dalam roh. Tadi saya mengatakan rohnya huruf kecil, saudara, ya. Artinya apa? Artinya itu dimensinya itu roh. Ya. Jadi menyembahnya itu alamnya itu alam roh, saudara. Sehingga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maksudnya, saudara, dimanapun dan kapanpun kita bisa menyembah Tuhan. Karena apa? Menyembah dalam roh itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Roh itu tidak dibatasi ruang dan waktu, saudara. Ya. Dan bersifat supranatural. Penyembahan kita itu bersifat supranatural. Itu sebabnya Yesus mengatakan begini kepada perempuan itu, saudara. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Dan bukan juga di Yerusalem, saudara. Apa maksud Yesus ini, saudara? Sudah tidak lagi tergantung tempat, saudara. Itu kan ada bukan di gunung ini. Orang Samaria kalau menyembah itu ada di sebuah bukit namanya Gerizim. Orang Yahudi
Orang Israel kalau menyembah itu di Yerusalem. Mereka punya tempat penyembahan masing-masing, saudara. Tapi Yesus mengatakan, mulai saat ini, ya, engkau menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Tapi dimanapun engkau berada, engkau bisa menyembah Tuhan, saudara. Kenapa? Karena roh dimensinya. Kalau roh itu berarti dimanapun kita berada bisa. Sadarkah saudara bahwa saudara itu manusia roh? Kita ini punya roh, saudara. Ya, kita ini punya roh. Makanya kita bisa kalau ada dukun bisa ngomong sama setan, saudara ya. Karena memang kita ini spirit being, kita ini manusia roh. Makanya kita bisa ya ngomong atau berkomunikasi dengan itu ya, sesuatu yang di alam gaib itu ya, kuasa kegelapan. Karena kita ini roh. Tahukah saudara, ini tubuh kita. Ya, ada jiwa kita dan ada roh kita, saudara. Ya. Nah, sebentar, sebelum masuk ke sini, saudara. Karena saya ingin tuntaskan ini, saudara, mengerti dengan baik, ya saudara ya. Menyembah dalam roh. Hidup kita itu, manusia itu ada 3 bagian. Yang pertama tubuh, yang kedua jiwa, yang ketiga roh. Itu Alkitab tulis, saudara. Di dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, dan ada kehendak. Saya ingin mempraktekkan pakai alat musik ini ya. Harusnya saya dibantu ini, siapa ini? Pemain drumnya maju ke depan ini, ya kan? Walaupun sudah agak ngantuk-ngantuk sedikit, berarti nggak apa-apa ya. Oke. Ya. Nih pemain drum kita nih, tepuk tangan dulu saudara buat pemain drum kita ini. Pemain drum kita ini akan memainkan genre yang sangat dia sukai, saudara, yaitu dangdut, saudara, ya kan? Genre dangdut, oke. Oke, silakan. Yeah. Oke. So, pertanyaan saya, saudara. Kalau tubuh, jiwa, dan roh ya saudara ya. Tadi kan ada 3 kan kita ini. Kalau bunyi seperti ini, dari tubuh, dari jiwa, dari roh, mana bagian yang tersentuh? Dari bunyi seperti ini. Tubuh kita, jiwa kita, atau roh kita, saudara? Coba bunyiin. Nah, saudara. Ini kalau saya sudah, kalau nggak dipegangi saya berat loh saudara. Pengennya sudah, saudara ya. Nah, gerak ini saudara, ya kan? Gitu saudara. Itu saudara, berarti apa? Ini mengikat tubuh kita, saudara. Beat itu mengikat tubuh kita. Makanya di gereja pakai ini, supaya tubuhnya enggak kemana-mana, saudara. Kalau nyanyi, ya kan? Datanglah dan bertahta, coba kalau dangdut coba. Datanglah dan bertahta, misalnya saudara, dan berkuasa. Nah bayangkan saudara, terus saja gitu. Kalau musiknya begini, lalu respon kita adalah haleluya, terima kasih Tuhan. Nah pertanyaan saya, cocok enggak saudara? Enggak cocok, Anda calon warga pedurungan saudara, ya kan? Pedurungan. Rumah sakit jiwa maksudnya saudara. Kenapa? Oh bunyinya gini kok menyembah haleluya gitu saudara ya kan. Kenapa? Karena ini enggak ada hubungannya saudara. Ya, yang itu adalah ini, bagian ini. Kalau mau duduk boleh. Ya. Tadi saya mengatakan ada jiwa. Jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, kehendak saudara. Lalu di sini saudara, kalau jiwa itu saudara. Perasaan saudara yang tersentuh, betul enggak saudara? Makanya kalau pas penyembahan itu lagunya worship itu selalu iramanya itu seperti itu. Wah, sudah rasanya saudara ya. Saya main sendiri susah ya saudara ya. Pemain keyboardnya sini terus. Pemain keyboardnya saudara. Ya.
Ini pemain keyboard saya yang ganteng sekali saudara ya. Ini belum punya pacar sih saudara ya, bisa. Oke, penyembahan coba. Nah. Wah saudara rasanya. Apalagi kalau yang baru diputus pacar nih saudara ya kan. Aduh Tuhan, di gereja nangis-nangis. Jadi orang nangis di gereja itu belum tentu dijamah Tuhan saudara-saudara. Belum tentu, saya jamin, sudah jamin. Belum tentu. Begitu dengar gini-gini ya kan. Wah Tuhan, si kumis tipis itu kenapa meninggalkan aku Tuhan. Ya kan. Ini loh, karena ini jiwa kita. Dari apa? Ini dari ritmenya, ritmisnya yang dimainkan ini saudara ya. Oh, chord-chord trinadanya itu nah saudara. Ya ini. Ini yang dimainkan ini namanya melodi. Unsur ini namanya melodi, ya. Melodi itulah yang menyentuh roh kita. Kenapa? Karena di melodi itu setiap nadanya itu diisi oleh lirik. Berhasil ya kan, seperti rusa. Stop dead. Waktu saudara dengar lagu ini, dengar dia main, yang ada di pikiran kita adalah lagu apa saudara? Seperti rusa rindu. Betul saudara? Iya. Nah tahukah saudara, lirik itu diambil dari kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu dimensinya roh. Makanya inilah yang akan menyentuh setiap roh kita, yaitu melodi namanya saudara. Musik itu disebut sebagai the power of three. Beat, rhythm, lalu melodi. Tuhan kita the power of three. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Saudara ya. Jadi saudara bisa bayangkan, Tuhan itu begitu luar biasa menciptakan musik ini. Supaya apa? Supaya Anda bisa menyembah dalam tubuh, dalam jiwa, di dalam roh. Nah, tapi saya mau katakan ini kepada saudara, ya. Di alam roh, saya pernah bertanya, itu ada siapa saja, saudara? Tadi kan harus menyembah dalam roh ya, saudara ya. Lalu di alam roh itu ada siapa? Waktu kita nyanyi, seperti rusa rindu. Kita ini sedang mendeklarasikan firman ini di alam roh. Karena firman itu dimensinya roh, saudara. Di alam roh. Ya, lalu di apa? Di alam roh itu siapa yang dengar? Siapa yang dengar, saudara? Tuhan. Ketika Tuhan dengar, Tuhan itu sangat merasa ditinggikan, ya saudara. Itu sebabnya Tuhan pasti akan responnya akan apa? Akan menyatakan berkatnya, akan menyatakan kuasanya, pertolongannya kepada kita. Tapi di alam roh juga ada yang dengar selain Tuhan. Yaitu siapa? Iblis, saudara. Iblis mendengarkan pernyataan kita melalui lagu ini. Di alam roh, iblis takut dan gemetar. Itu sebabnya gak heran, ya pujian penyembahan itu bisa ada kuasa. Gak heran waktu Daud memainkan kecapi, ya lalu dia menyanyi dan kemudian roh jahat yang ada pada Saul itu pergi, saudara. Kenapa? Karena di situ kuncinya ternyata, saudara. Ya, nah, tapi saya ingin menyatakan pernyataan penting ini, saudara. Bedanya lagu rohani dan lagu tidak rohani itu pada apanya, saudara? Saudara bisa mengatakan, oh itu lagu rohani. Oh ini lagu enggak rohani. Di mana, saudara, bedanya? Kurang keras, saudara. Bedanya hanya di liriknya. Lagu rohani adalah lagu yang liriknya tidak bertentangan dengan firman Tuhan, saudara. Amin. Tapi kalau lagu rohana, lagu tidak rohani itu lagu rohana maksudnya, saudara, itu enggak sesuai sama firman Tuhan. Saya sering kasih contoh sih sebetulnya, tapi saya mau kasih contoh sekali lagi, saudara. Ya, dengarkan saya, saudara menyanyi. Oke, apa kunci saya boleh lah, coba. Mimpikah diriku, iya saudara. 4 dan 4.
Melihat dirimu. Iya. Stop, jangan panjang-panjang. Tuhan, saya ini hanya contoh, ampuni saya Tuhan ya. Tuhan tahu saya memberi contoh, saudara. Lagu siapa saudara ini? Kurang keras ini, lagu siapa saudara? Oh tahu juga tahu ternyata ya. Ketahuan ini ya, eranya ketahuan ini kan saudara. Dewi Yul nyanyi lagu Mimpikah diriku melihat dirimu di sana dengan orang lain? Pertanyaan saya, Dewi Yul ngalami enggak pengalaman yang dia nyanyikan, saudara? Iya, ngalami saudara. Saya enggak gosip loh ini, enggak saudara ya. Enggak, saya saudara itu mendaftarkan orang-orang yang menyanyi dan terjadi dalam hidupnya, saudara. Ya, lagi saudara. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas gambar tanganmu. Nah, ini, gitu saudara ya kan. Ini merah di pipi gambar tangannya kan begini saudara. Lagunya siapa saudara? Tahu juga ternyata saudara. Lagunya Betaria. Betaria divorce sama suaminya karena mengalami KDRT. Betul? Oke. Mau tambah lagi saudara? Ku punya teman sepermainan. Lagu siapa saudara? Itu lagunya Maya dan satunya saudara. Ya itu terjadi dalam kehidupan mereka. Tadinya teman tapi mesra ternyata. Akhirnya mereka divorce ya. Akhirnya yang itu sama itu. Ya gitu kira-kira saudara. Mau lagi saudara? Gelas-gelas kaca. Saudara, satu kali saya nonton televisi. Waktu itu orang yang nyanyi ini ya punya masalah saudara. Lalu diwawancarai, bener serius saudara, saya sama istri saya pas nonton. Lalu dia ngomong gini, saya kok ini hidupnya kok ngalami masalah gini terus ya. Apa karena saya nyanyi lagu-lagu yang begitu ya? Saya bilang, yes bu, yes. Karena orang nyanyi itu artinya dia percaya gitu saudara. Orang nyanyi itu ya sudah, dia yakin itu saudara. Mencintaimu lebih dari apapun. Lagu siapa saudara? Oh eranya lain ini saudara ya. Lagunya Pasya Ungu. Meskipun engkau hanya kekasih gelapku. Lah wong kekasih gelap kok dicintai lebih dari apapun. Lah istrinya bagaimana saudara? Selingkuh kan? Pisahan sama istrinya? Bisa saudara. Saya sebetulnya bisa daftarkan itu lagu-lagu banyak sekali saudara. Orang yang nyanyi dan terjadi saudara. Kenapa saudara? Karena ini bicara lirik. Lirik ini berbahaya saudara. Lirik ini menyentuhnya itu adalah roh kita saudara. Ya tadi saya mengatakan bedanya di lirik. Itu sebabnya hari ini kalau kita praise and worship. Ya tidak akan keluar di sini lagu yang tidak sesuai sama firman Tuhan. Saya jamin saudara, saya akan cek saudara. Tidak akan keluar di sini lagu yang bunyinya begini. Ya betapa malang nasibku. Enggak ada saudara, enggak akan ada di sini, enggak akan ada, percayalah. Yang ada itu adalah pakai F. Yang ada itu yang lagu tadi kita nyanyikan. Yesus pegang erat tangan. Oke, waktu kita nyanyi begitu, kita mendeklarasikan di alam rohani. Setan dengar takut saudara, gemeter. Tuhan dengar dia nggak tahan memberkati kita saudara. Itulah yang dimaksud dengan menyembah dalam roh, dimensinya itu roh. Dan tahukah saudara lagu-lagu yang ditulis itu diambil dari kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu dimensinya roh, makanya ya satu-satunya senjata dalam perlengkapan senjata Allah itu adalah pedang roh. Pedang roh itu adalah firman, dimensinya roh. Saya lebih cenderung menganjurkan saudara, ibu-ibu, ya ibu-ibu, kalau ibu-ibu pas masak ya bu ya, masak cumi hitam ya bu ya.
Istri saya ini jago masak cumi hitam, saudara. Makanya saya waktu ditanya, masakan istri yang cumi hitam, gitu saudara ya kan. Kalau lagi masak, daripada pikiranmu kemana-mana, lagi masak, pikiranmu, ini suamiku bekerja keluar kota lagi. Dengan siapa ya? Sedang apa ya dia ya? Waduh, pikirannya orang karu-karuan saudara nanti saudara. Lebih baik saudara masakin buat suami nanti pulang sambil nyanyi, ya kan? Yesus pegang erat tanganku, gitu saudara ya kan? Saudara tahu, nggak gosong nggak, percayalah, nggak. Saudara, maksud saya hatimu itu menyembah Tuhan daripada pikiranmu kemana-mana nggak jelas, saudara. Curiga-curiga terus. Lebih baik seperti itu, sembah Tuhan. Bikin onde-onde, ya kan? Yesus pegang erat, gitu saudara kan, tanganku. Itu kalau suami pulang, masakannya, wah ini masakan mama ya? Iya, dimakan. Wah kok enak sekali ya Ma? Wah nggak tahu sih rahasianya ya kan. Itu masaknya sambil memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, sekalipun saya kelihatannya guyon saudara ya, tapi saya sedang mengatakan kebenaran. Saya nggak tahu saudara mau setuju sama saya, terserah saudara. Tapi saya tidak mau dari mulut yang sama. Waktu di gereja, waktu dimanapun saya menyembah Tuhan. Tapi dari mulut yang sama, saya tidak mau saya memperkatakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya tidak akan contoh, ini hanya contoh Tuhan, ampuni saya. Ini contoh, Tuhan tahu ini contoh saudara. Ya, saya nggak akan menyanyi cinta satu malam gitu, nggak akan saudara. Ini hanya contoh tadi. Tuhan tahu ini contoh, saya nggak akan dimarahi saudara. Saya tidak akan menyanyi sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini, sakit, lagu sakit hati kok dinyanyiin saudara. Dan bangga sekali orang Indonesia tuh laris lagu-lagu gitu saudara. Heran saya, itu kan vibe-nya negatif saudara. Dan itu akan menghancurkan sebetulnya. Sadar nggak sadar, saudara itu akan mempengaruhi saudara. Lebih baik saudara, kalau dengan istri, kau adalah darahku, ya kan? Kau adalah jantungku, boleh. Tapi dengan istrinya loh, jangan dengan yang lain saudara ya kan. Wah nanti yang lain semua dinyanyiin yang sama ternyata saudara kan. Dengan istrinya, itu Alkitabiah saudara. Karena apa? Sesuai firman Tuhan, kasihilah istrimu saudara. Ya, tapi poin saya adalah menyembah dalam roh dan sekaligus saya menjelaskan tadi dalam kebenaran. Kebenaran itu apa maksudnya ya? Menyembah dalam kebenaran ya gak usah bingung-bingung saudara. Menyembah dalam kebenaran itu ya Yesus dan firman Tuhan. Kita harus menyembah di dalam nama Yesus dan juga di dalam firman Tuhan. Kalau tadi saya katakan kalau gak sesuai firman Tuhan, berarti sedang salah kita penyembahan kita saudara. Sedang keliru. Ya, kenapa harus dalam kebenaran? Kenapa? Karena kalau kita tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Saudara, saya tidak pernah menyuruh WL kita ini di tempat ini, ya, untuk memaksa orang melakukan penyembahan. Kalau dari dianya nggak ngerti kebenaran, susah. Mau dipaksa juga nggak bisa. Orang harus tahu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan, saudara. Artinya dari kebenaran itu jadi tahu. Orang bisa freedom waktu menyembah, nggak peduli kanan kiri. Yang penting saya dengan Tuhan, saudara. Itu poinnya saudara ya. Nah jadi tetapi juga kenapa harus dalam kebenaran? Karena ini Yesaya mengatakan di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera saudara. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Makanya gak heran kalau engkau menyembah Tuhan, maka engkau seperti mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Engkau mengalami ketenangan dari Tuhan. Engkau mengalami ketentraman dari Tuhan. Ya, coba saudara bayangkan, nyanyikan lagu tadi saudara. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Jujur saudara, kalau saya nyanyi lagu ini, saya mendapatkan ketenangan saudara.
Saya tidak akan dibiarkan oleh Tuhan, dipegang oleh Tuhan. Saya tidak akan dibiarkan sendirian. Saya mendapat ketenangan, saudara. Karena di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera. Ada ketenangan dan ketentraman. Itu sebabnya dalam pujian penyembahan, itulah yang dialami. Orang mengalami ketenangan dan ketentraman, saudara. Amin, saudara. Terakhir, saudara, bonus. Di dalam, kenapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan? Karena tadi saya mengatakan ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Saudara, saya catat di sini. Waktu kita menyembah, saudara percaya tidak percaya, Tuhan hadir di sini, saudara. Tidak kelihatan karena di alam roh. Tidak kelihatan, tapi Dia ada di sini, saudara. Waktu kita memuji, ayatnya mengatakan Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan kita, saudara. Bersemayam, kata bersemayam itu inhabit. Ya, artinya apa? Ada di antara kita, saudara. Itu menjadi tempatnya memang. Kalau kita menyembah Tuhan, Dia akan hadir di situ. Catatan lain saya tulis. Kuasa Tuhan dinyatakan ketika ada pujian penyembahan. Saya pernah menyampaikan, saudara, Paulus dan Silas tangannya dipasung, kakinya dipasung, mulutnya tidak dipasung. Mereka dipenjara, saudara. Satu kali satu malam, kemudian mereka menyanyikan puji-pujian. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Menurut catatan mereka nyanyi lagu itu, saudara. Ya, kata-katanya sama maksudnya, The Big Hallel namanya. Ya, waktu itu terkenal sekali lagu itu, ya, The Big Hallel itu ya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Waktu mereka menyanyi, Paulus dan Silas, saudara, apa yang terjadi? Terjadi gempa. Gempa terjadi. Saya mau bertanya kepada saudara, apa hubungannya orang nyanyi, orang menyembah Tuhan, lalu ada gempa? Bahkan itu apa gembok-gembok penjara itu lepas. Saudara bisa bayangkan, kekuatan apa yang bisa melepas gembok penjara? Terbuka semua pintu-pintu, saudara. Dan itu terjadi ketika apa? Ketika Paulus dan Silas menyembah Tuhan. Ada kuasa dalam pujian penyembahan. Tadi saya mengatakan, waktu Daud memainkan kecapi, ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Waktu dia metik kecapinya, roh jahatnya dari Saul itu keluar. Pertanyaan saya, mengenanya apa? Ternyata waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, itu ada kuasa Tuhan. Karena kita sedang mendeklarasikan di alam rohani. Tuhan dengar, iblis gemetar, saudara. Dan saya percaya, itulah yang Tuhan inginkan. Kita menyembah dalam roh dan kebenaran, saudara. Anda mendeklarasikan firman. Saya berdoa dimanapun Anda menyembah Tuhan. Di mobil Anda bisa menyembah Tuhan, dengar kaset, musik lagu rohani, Anda sedang menyembah Tuhan. Di toko Anda bisa menyembah Tuhan. Di pasar Anda bisa menyembah Tuhan. Di rumah sendirian engkau bisa menyembah Tuhan. Dimanapun engkau bisa menyembah Tuhan, saudara. Dan saat kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun atas kita. Saudara akan diberi damai sejahtera, diberi ketenangan dan diberi ketentraman, saudara. Ayatnya sudah mengatakan begitu. Itu sebabnya kenapa kita harus menyembah Tuhan. Yang pertama, engkau diciptakan memang untuk menyembah Tuhan. Dan Tuhan ingin kau menjadi penyembah-penyembah yang benar. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin, saudara. Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Karena ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Terakhir nih, slide terakhir saya simpulkan. Hormatilah Dia dengan penyembahan kita, saudara. Dan biarlah kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyenangkan hati Allah. Katakan amin, saudara. Itu sebabnya mari saya ingin kita bersama-sama. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Katakan dengan saya, saudara. Oh. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Yesus pegang erat, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau
katakan sama-sama dengan iman kita, katakan Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Tutup mata saudara. Di dalam Alkitab dicatat, tembok Yerikho yang tebal, 8 kereta kuda. Tetapi karena ada orang-orang yang memuji dan menyembah Tuhan, tembok Yerikho itu runtuh, saudara-saudara. Ada kuasa ketika orang memuji dan menyembah Tuhan. Kalau hari ini engkau sedang menghadapi pergumulan bahkan seperti tembok Yerikho bahkan, hari ini sembah Dia, saudara. Sembah Dia dimanapun engkau berada, sembah Dia. Sembah Dia, maka Dia akan menyatakan kuasanya bagi saya dan saudara. Tahukah saudara, apa yang paling menyenangkan hati Tuhan? Yaitu ketika Dia mendengar penyembahan saudara. Karena untuk itulah Anda diciptakan oleh Tuhan. Supaya Anda bisa menyembah Tuhan. Ketika engkau menyembah Tuhan, ada seorang di dalam Alkitab yang namanya Daud. Dia orang yang selalu menyembah Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, tidak ada orang seperti orang ini. Orang ini ada dekat di hatiku. Ternyata karena Daud adalah penyembahnya. Daud menyembah Dia. Sekalipun kehidupan Daud tidak mulus-mulus juga. Kehidupan Daud tidak baik-baik juga. Tetapi ketika dia menjadi penyembahnya Tuhan, maka Tuhan sangat disenangkan dengan kehidupan Daud, saudara. Itu sebabnya saat ini, saudara, engkau tahu kebenaran ini. Ketika engkau menyembah Tuhan, penyembahanmu harus menjadi keputusanmu sendiri. Bukan karena dipaksa oleh orang lain, saudara. Atau siapapun yang memaksa saudara. Tapi saudara betul-betul menyembah oleh karena keputusanmu sendiri menyembah Dia. Mari katakan sama-sama, saudara. Yesus pegang erat. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku, Engkaulah alasan, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Oh, haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami sembah Engkau di atas segala-galanya. Engkau layak Tuhan. Kami nyatakan, kami deklarasikan iman kami Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Damai sejahtera ada pada kami, ketentraman ada pada kami Tuhan, ketenangan ada pada kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan.
selama kami hidup, kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Engkaulah alasan kami ada di dunia ya Tuhan. Supaya kami menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Kami berkatakan firman ini menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Hamba-Mu berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dari mulut kami akan terdengar penyembahan demi penyembahan ya Tuhan. Nyanyian-nyanyian, penyembahan, pujian keluar dari mulut kami ya Tuhan. Dan itulah yang terjadi untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Kami terima kebenaran ini menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit. Dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia. Hal makan, hal minum, hal yang dipakai. Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimulah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat pulanglah ke rumahmu masing-masing. Dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya yang menjadi penyembah-penyembah benar, katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.